Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AR Tutorial. Ya. Untuk malam ini kita bakal bahas ya, efektifkah ketika kita mengandalkan melipir dan juga on beat di satu lokasi aja. Nah, oke buat teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk subscribe ya channel ini biar channel selalu memberikan manfaat dan juga memberikan informasi terbaru tentang dunia ojek online. Oke, yang pertama kita bahas tentang melipir ya. Nah ini juga dulu saya pertama kali menjadi ojek online, saya lebih sering melipir ya. Saya melipir kemana aja gitu kan ya, jarang on beat stay yang sampai berjam-jam ataupun sampai seharian full di situ. Jadi setelah dapat orderan di situ lagi, dapat orderan di situ lagi. Nah, saya itu tuh sering melipir. Nah, melipir memang ada manfaatnya ya karena pertama kita dapat histori di lokasi baru, terus melipir juga mendapatkan orderan lebih banyak lagi ketika kalian melipirnya ke lokasi-lokasi yang rame ya dengan catatan. Nah, tapi minusnya adalah kita kembali lagi ke kondisi motor ya. Motor berarti perlu bensin, kita udah menghabiskan waktu, terus kita juga menghabiskan HP ya. Karena daya baterainya itu otomatis lebih banyak lagi dengan kita on terus, dengan kita nyala terus HP-nya. Nah, itulah jadi melipir itu sebenarnya nggak ada salahnya. Cuman kalau kalian tahu nggak tahu tempat tujuan melipir, nah itu bisa merugikan kita para driver. Udah habis di waktu, habis di bensin, terus juga habis di baterai HP teman-teman. Nah, itulah. Jadi saran saya kalau mau melipir harus tahu lokasi-lokasi yang kalian lewatin ini rame apa enggak. Nah, misalkan di sini saya pernah coba melipir ke daerah CCM ya. Nih Cibinong City Mall ini jajal doang dulu pernah. Waktu lagi zamannya melipir. Nah, ternyata ya alhamdulillah nyangkut gitu kan ya. Sambil ngelewatin Cibinong pelan-pelan ternyata nyangkut. Nah, kita tahu karena saya tahu karena di Cibinong City Mall ini CCM ini banyak sekali orderan, makanya saya melipir lewat situ. Nah, itulah manfaatnya kita melipir ke tempat yang rame. Tapi kalau kita ke tempat yang nggak rame ya percuma gitu kan ya. Misalkan kalau pagi bolehlah kita sambil melipir ke daerah-daerah perumahan, melewati perumahan pelan-pelan ya. Berhenti dulu 5 menit di situ, terus nanti melipir lagi. Nah, terus yang kedua, efektifkah ketika kita on beat di satu lokasi? Nah, memang ketika kita udah mendapatkan yang namanya history di satu tempat, ya kita balik lagi deh ke tempatnya tadi deh, contohnya ke daerah Cibinong City Mall ya. Ini banyak sekali orang-orang yang udah stay di sini kan ya. Kalau kita lihat teman-teman berjejer, nih kalau yang tinggal di daerah Cibinong yang udah pernah ke CCM ngelihat driver berjejer di sini tuh banyak banget. Saya perhatiin waktu saya berangkat kerja tuh waktu dulu masih aktif kerja, itu ada driver yang saya lihat tuh dia nih konsisten di situ terus ya, mau dapat orderan mau nggak dapat orderan udah di situ aja terus. Nah, memang ketika kita udah dapetin history ataupun riwayat di daerah tersebut pasti dapet ya mungkin jedanya ataupun ya jeda waktunya untuk mendapatkan orderan ini kadang lama kadang baru nyampe udah dapet. Nah, tapi resikonya adalah ketika kalian terkena yang namanya ataupun ke PM di satu tempat. Nah, ini jadi ya resiko. Kalian bingung nanti mau cari orderan di mana lagi. Nah, makanya saran saya ketika teman-teman udah enak di suatu tempat, ya misalkan di daerah sini, di suatu titik, selama berbulan-bulan atau bahkan setahun kebelakangan ini di situ terus ya. Saran saya coba cari opsi lain ketika orderan sedikit berkurang. Misalkan dari 10, dari 15 orderan yang kalian bisa dapat di suatu tempat, ini dalam seminggu kebelakangan di bawah 10, misalkan 7, 5. Nah, itu coba cari opsi lain ke tempat yang lebih berpotensi untuk mendapatkan orderan. Karena bahayanya seperti itu teman-temannya, kalau kita ngambil satu tempat, kita kena PM di satu tempat, terus juga kita kebanyakan di suatu tempat dan kita bingung mau cari orderan di mana lagi. Nah,
Belum karena apa? Tidak mendapatkan histori di suatu tempat yang lain. Nah, saran saya kalau pemain food cari lagi ke lokasi-lokasi mall. Pemain Grabback, kalau Grabback sih lebih gampang ya karena kita bisa main di stasiun, terus di perumahan. Tapi kalau food, kalau kalian udah biasa main di satu resto yang ada di mall, jadi resto manapun masuk ke akun teman-teman, ketika kalian terkena banned, nah itu kalian harus cari yang namanya mall lagi yang banyak sekali resto di situ. Nah, untuk melatihnya pun lebih sulit lagi kan, ngelatihnya lebih lama lagi. Jadi saran saya ketika udah mulai ada orderan yang down di suatu tempat yang kalian andalkan, coba beralih ke tempat yang lain ya. Itu aja sih untuk malam ini. Jadi intinya ada sisi positif dan negatif ketika kita melipir dan juga on beat di satu tempat. Oke ya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.